Iya, shalom saudara, kita kembali berjumpa ya pagi hari ini di Mesbah Syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membangunkan kita. Ya, dan hari ini saudara, firman Tuhan terambil dari Mazmur 75. Ya, Mazmur 75, saya ingin kita semua membacanya bersama-sama. Mazmur 75 mulai dari ayat yang ketiga saudara. Mazmur 75 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik jangan meninggikan tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, firman ini berkata, ya, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu Tuhanlah yang pegang hidup kita, Tuhanlah yang pegang waktu, ya. Atas segala waktu Tuhan yang pegang kendali, baik waktu hidup kita di dunia ini, baik waktu matinya setiap manusia, baik juga waktu bumi ini akan dihancurkan, Tuhan yang menetapkan waktu. Kenapa kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan? Kenapa kita sungguh-sungguh berpegang pada Tuhan? Karena Dia adalah satu-satunya penguasa. Dia yang mengatur segala waktu di hidup manusia. Jangan pikir bahwa Tuhan itu tidak yang mengatur semuanya dalam hidup kita, termasuk umur, waktu, apapun. Dan ayat ini berkata, saudara, apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Kita tahu bersama bahwa satu saat nanti Tuhanlah yang akan bertindak menurut waktunya, ya, dan kita ini ya banyak yang bertanya waktu Tuhan itu kapan, ya. Tapi waktu Tuhan itu yang pertama waktu untuk Dia menjawab masalah kita. Waktu untuk Dia menyembuhkan kita. Ini juga bisa berbicara tentang waktu kedatangannya kali yang kedua. Apabila Tuhan yang sudah menetapkan waktunya, maka Dia sendiri, dikatakan aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. Ingat, semua perbuatan kita di dunia ini satu saat akan dihakimi oleh Tuhan. Dan yang pasti penghakiman Tuhan itu adalah penghakiman yang paling benar. Ya, jadi kita harus berjaga-jaga senantiasa untuk memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan tentang hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Satu saat nanti bumi akan hancur ketika waktu Tuhan itu datang. Ketika Tuhan berkata sudah selesai, ya, kiamat, dunia hancur, bumi lenyap, penduduknya hancur lenyap. Semua itu akan terjadi. Tapi firman Tuhan sekali lagi berkata bahwa Tuhanlah yang dapat mengokohkan tiang-tiangnya. Ketika bumi hancur dan semua penduduknya hancur, ya Tuhan dapat terus mengokohkan ya tiang-tiangnya. Artinya apa? Semua ada di dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak, saudara. Dikatakan di sana ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual, dan kepada orang-orang fasik, jangan meninggikan tanduk. Ya, siapa tuh pembual-pembual? Orang-orang yang suka meninggikan diri, orang-orang fasik yang suka menyombongkan diri. Mereka membual, mereka berbohong, mereka berdusta seolah-olah tidak ada Tuhan yang menghakimi mereka. Dan di sini dikatakan Tuhan berkata kepada para pembual, jangan membual. Tuhan berkata kepada orang fasik, jangan meninggikan tanduk.
Ya, seringkali saudara orang itu lupa diri. Ketika orang hidup terus dalam dosa, tidak mau bertobat, itu sama dengan itu engkau itu orang fasik yang meninggikan tanduk. Kalau orang tidak mau bertobat berarti kan dia merendahkan Tuhan. Orang tidak mau bertobat berarti kan dia menomor sekiankan Tuhan. Dosanya nomor satu, keinginan dagingnya nomor satu, dan segala hal-hal yang berbau kenajisan, percabulan, bahkan keserakahan itu yang dikejar saudara. Nah, firman ini berkata, jangan angkat tandukmu tinggi-tinggi, ya, dan orang-orang fasik dibilang jangan meninggikan tandukmu, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Artinya apa? Ya, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Saya tuh kalau lihat orang saudara hidup terus dalam dosa, ya itu namanya orang ini mengangkat tanduknya tinggi-tinggi. Dia tidak pernah sadar bahwa suatu saat hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban, bahwa hidup ini ada waktunya. Satu saat kita akan mati dan tidak berdaya, tetapi semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Firman Tuhan berkata, ya, kamu jangan lagi meninggikan tandukmu dan jangan berbicara dengan bertegang leher. Apa itu berbicara dengan bertegang leher? Angkat kepala begini saudara, lehernya tinggi, itu orang sombong ya. Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang terus hidup dalam dosa dan berpikir bahwa tidak ada Tuhan yang melihat apa yang dia lakukan. Hati-hati sekali lagi, orang yang sombong di hadapan Tuhan adalah orang yang terus menerus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Itu artinya engkau bertegang leher dengan Tuhan. Hati-hati, sebab ayat ini berkata, ayat yang ke-7, sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, ya, Tuhan itu adalah hakim. Ingat, ya, kenapa kita harus terus hidup melekat kepada Tuhan, meninggikan Dia dalam hidup kita, mengutamakan Dia, karena ya Tuhanlah yang sanggup merendahkan hidup seseorang. Tuhan juga yang sanggup meninggikan hidup seseorang. Jangan sombong kalau hari ini engkau berkata bahwa engkau sudah memperoleh segalanya. Ketika Tuhan merendahkan seseorang, maka ya semuanya bisa berakhir. Saya melihat banyak orang-orang yang tadinya kaya raya tiba-tiba habis ludes semuanya. Itu bisa terjadi. Apapun di dunia ini bisa terjadi karena tidak ada kepastian di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang pasti. Karena itu saudara, sebelum waktu Tuhan itu datang, ya sebelum hari-hari yang gelap itu datang, sebelum kita ini mengalami sesuatu yang tidak enak, mari kita mempersiapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan Tuhan. Dikatakan saudara, firman ini berkata, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Tuhan. Apabila Dia menetapkan waktunya, maka Dia akan menghakimi saudara. Dan dikatakan juga di sini, jangan kita bertegang leher dengan Tuhan, artinya dengan kepala yang begini dan tidak mau bertobat. Mari kita rendahkan diri, sebab Tuhan yang menetapkan segala waktu, bahkan umur kita Tuhan yang menetapkan. Dikatakan di sana, bukan dari timur atau dari barat datangnya peninggian itu, bukan juga dari padang gurun, tetapi dari tangan Tuhan yang kuat. Kalau hari-hari ini kita melihat hidup kita ditinggikan, melekatlah dengan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, akui Tuhan dalam segala hal di hidup kita. Dan ketika kita merendahkan diri, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Dia Tuhan sanggup saudara memuliakan hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan firman ini, kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu, atas waktu, atas masa, bahkan atas umur manusia. Engkau yang menentukan segala hal dalam hidup manusia, bahkan dalam dunia ini. Karena itu ajar kami Tuhan untuk menaruh harapan, percaya dan harap kami hanya kepada Tuhan. Kami tidak sombong di hadapan Tuhan dengan melakukan dosa, tapi kami mau merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Terima kasih, Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau yang memegang kendali atas segala masa di dunia ini, atas waktu. Engkau yang menetapkan batas sampai kapan bumi ini ada. Engkau juga yang menetapkan kapan bumi akan hancur dan seluruh penduduknya musnah. Namun Engkau juga yang berkuasa menegakkan tiang-tiangnya. Engkau yang berkuasa merendahkan manusia. Engkau juga yang berkuasa meninggikan manusia. Yang satu direndahkan, yang satu ditinggikan. Itu semua Tuhan yang melakukan. Karena itu hari ini ajar kami berharap dan berserah hanya kepada Tuhan, merendahkan diri dan menaruh segala pengharapan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami pagi ini. Untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh berserah pada Tuhan. Terima kasih buat waktu hidup yang Tuhan masih beri. Kesempatan menghirup napas sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang setia bangun di pagi hari mengikuti mesbah syukur untuk bersyukur kepadamu dan mencari wajah-Mu, mencari kehendak firman Tuhan. Diberkati mereka yang bekerja, yang sekolah kuliah, Tuhan sertai. Ajar kami terus menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan, waktu-waktu hidup kami kepada Engkau. Karena Engkau yang pegang waktu dunia ini dan waktu umur kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Yang dalam beban persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang hari ini terbaring sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sanggup memberi kesembuhan. Bahkan yang hari ini berulang tahun, Engkau juga Tuhan menganugerahkan dengan berkat yang berlimpah. Bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang hari-hari ini dalam kesulitan, dalam masalah persoalan berat. Engkau beri pemulihan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, hujan pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Buat saudara yang sedang terbaring sakit hari ini, letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan aku disembuhkan Tuhan. Terima kasih buat hari ini, segala masalah persoalan yang kami hadapi, kami akan menghadapinya bersama dengan Tuhan dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hatimu saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom saudara dan selamat pagi.